Nah, hari ini aku tuh mau membahas tentang pasal 34 Undang-Undang PDP. Yang menurutku ini menarik banget ya. Karena di pasal 34 Undang-Undang PDP ini ada kewajiban bagi pelindung data pribadi atau bagi perusahaan-perusahaan yang itu menghimpun banyak data pribadi yang dia menyimpan dan dia melindungi data-data pribadi. Siapapun, customernya atau pekerjanya atau siapapun. Nah, dia memiliki kewajiban untuk menganalisis dampak resiko jika data-data ini bocor. Terutama pada data-data yang memiliki resiko tinggi kalau data ini bisa bocor. Nah, dalam pembahasan penilaian ini itu sering disebut sebagai Data Protection Impact Assessment atau DPIA. Bahasa Indonesianya adalah penilaian dampak perlindungan pribadi. Jadi data ini diklasifikasikan. Mana data-data yang resikonya rendah dan mana data-data yang resikonya tinggi. Nah, pada data-data yang memiliki resiko tinggi ketika bocor, maka data ini harus sudah ada DPIA-nya, harus ada penilaiannya. Dan ini menjadi suatu kewajiban bagi perusahaan. Kalau ini tidak dilaksanakan, maka ada sanksi administrasi yang menunggu dan boleh jadi akan ada gugatan-gugatan hukum ganti rugi dari para pemilik data. Nah, kalau kita mau mengklasifikasikan data apa aja yang memiliki resiko yang tinggi, itu seperti data kesehatan atau rekam medis. Jadi perusahaan-perusahaan yang menyimpan rekam-rekam medis, ya terutama rumah sakit yang pasti deh itu, dia harus memiliki DPIA-nya dulu. Yang kedua adalah data biometrik, entah nanti sidik jari, wajah, lensa mata, dan lain-lain. Yang ketiga itu data genetik, 4 itu data kejahatan. Residivis atau orang-orang yang menghimpun data-data kejahatan itu harus sudah ada DPIA. Kenapa? Karena kalau ini tersebar, kalau ini bocor, maka resikonya besar bagi pemilik data pribadi itu. Ya kita tidak bisa membayangkan kalau misalkan data biometrik orang itu bocor kan gitu. Nah, itu banyak hal yang bisa terjadi. Apalagi kalau kita melihat verifikasi yang ada sekarang, pasti verifikasi wajah, sidik jari, mata, dan lain-lain. Nah, disinilah yang sangat-sangat penting DPIA ini dilaksanakan dulu sebelum program itu dijalankan. Bagaimana kalau sudah program ini sudah ada, tapi kita belum ada DPIA-nya, belum ada penilaian dampaknya? Maka yang harus kita lakukan adalah bersegera membuat ini. Karena tadi ada risiko, ada sanksi administrasi yang menunggu, dan boleh jadi akan ada gugatan hukum yang menunggu kalau data ini bocor. Atau juga nanti misalkan perusahaan-perusahaan yang menghimpun banyak data, walaupun sebenarnya data itu bukan data dengan resiko tinggi, tapi data ini dikumpulkan oleh banyak orang. Banyak orang tuh ngumpulin data di situ. Contohnya kayak e-commerce, data itu kan banyak masuk. Nah, ini data yang banyak ini menjadi tinggi juga akhirnya karena banyaknya data tadi. Nah, apa saja yang harus masuk dalam DPIA? Sebenarnya kalau kita melihat pasal 34 tadi Undang-Undang PDP, penjelasan tentang Data Protection Impact Assessment atau DPIA ini itu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, ketika peraturan pemerintah itu belum ada, belum sah, belum resmi diberlakukan, maka sepatutnya kita itu sudah mempersiapkannya. Mempersiapkan DPIA ini sebelum PP-nya ada. Dan ketika ada PP-nya tinggal penyesuaian aja kita. Tinggal penyesuaian. Karena undang-undang PDP sudah berlaku kan gitu. Maka yang perlu dilakukan memang adalah berkumpulnya praktisi-praktisi dari IT, praktisi-praktisi dari pengamanan data, legal yang bisa menafsirkan bahasa-bahasa pemrograman itu, bahasa-bahasa IT menjadi bahasa-bahasa hukum
yang itu nanti bisa digunakan dalam berbagai perkara atau berbagai kasus ke depan. Bisa menjadi alat bukti di kepolisian, bisa menjadi alat bukti administrasi kalau kita dituduh telah melanggar hal itu, atau bisa jadi nanti bukti di pengadilan yang memposisikan perusahaan kita itu sudah membuat DPIA ini. Jadi tidak akan terjadi permasalahan-permasalahan hukum, atau bisa dikatakan kecil kemungkinan terjadi permasalahan hukum ke depan. Nah, diperlukanlah orang-orang seperti ini berkumpul dalam satu meja yang sama, memberikan apa yang harusnya dimasukkan dalam DPIA ini. Nah, kalau kita melihat kira-kira apa saja sih yang masuk ke dalam DPIA ini, adalah yang pertama tujuan dari kegiatan itu. Pengumpulan data apalagi yang tinggi resiko itu harus memiliki tujuan tentunya kan. Maka DPIA itu yang pertama harus memiliki tujuan. Tujuannya apa? Dituliskan, masukkan dalam bahasa hukum tujuan itu. Misalkan rumah sakit, ya tujuannya untuk penyembuhan kan. Rekam medis yang disimpan di rumah sakit ya tentunya untuk melihat track record, melihat runutan kesehatan dari pasien ini yang tujuannya untuk membuat pasien ini sehat. Dan ketika dialihkan kepada dokter yang lain, dokter itu bisa melihat riwayat penyakitnya apa saja. Wah, ini tujuan yang mulia tentunya. Tapi memang bagusnya dan kita melihat dari undang-undang PDP itu harus ada DPIA-nya. Yang kedua ada jenis datanya. Tadi jenis datanya itu banyak. Bisa jadi rekam medis, biometrik, genetika, atau data kejahatan. Nah, harus dituliskan tuh, harus jelas datanya tuh apa. Yang ketiga, alur perpindahan data. Data dikumpulkan dari mana, disimpan di mana, dan siapa yang boleh mengakses data ini. Semuanya harus terlihat. Contoh kayak rumah sakit aja. Ketika pasien A itu memiliki penyakit gula darah misalkan seperti itu, ternyata di rumah sakit daerah tidak ada dokter spesialis untuk penanganan gula darah ini. Ya, aku tidak tahu ya dokter spesialis apa di bagian itu, jujur saja. Tapi rekam medis yang ada di rumah sakit daerah itu dialihkan kepada rumah sakit yang ada di pusat. Nah, pengalihan ini bagaimana tata cara pengalihannya itu harus dituliskan tuh. Harus dalam bentuk dokumen hukum. Supaya jelas, supaya nanti tidak ada cara yang lain untuk memindahkannya kecuali yang sudah disepakati, seperti itu. Nah, itu perpindahannya. Pengumpulannya, penyimpanannya di mana, perpindahannya bagaimana, dan siapa yang dapat mengakses ini. Ya, tidak semua dokter tentu untuk mengakses semua data rekam medis pasien kan gitu. Hanya pasien-pasien yang ditunjuk oleh rumah sakit yang ditangani oleh dokter itu yang bisa dibuka oleh dokter tersebut. Tentu tidak semua seperti itu. Alasan urgensivitas. Yang keempat, alasan urgensivitas. Kenapa data ini dikumpulkan? Kenapa data ini disimpan? Buat apa datanya? Dan seberapa urgent, seberapa penting data ini ada? Nah, itu harus ada. Dan terakhir, kalau misalkan dampaknya apa ketika data ini bocor? Nah, DPIA mencakup semua itu. Dan boleh jadi ada yang hal lain dan sebagainya seperti itu. Dan data-data yang lain yang dimasukkan dalam DPIA ini. Memang kalau aku bicara tentang DPIA ini memang sesuatu yang menurutku baru ya. Baru. Dalam dunia hukum itu sepertinya baru DPIA ini. Karena itu aku sangat mengharapkan ada timbal balik dari kawan-kawan semua yang nonton video ini. Entah di kolom komentar kita lebih banyak membahas ini, atau nanti kita bisa diskusi lebih jauh dengan praktisi-praktisi, dengan para pemilik-pemilik perusahaan, rumah sakit, pimpinan-pimpinan atau direktur-direktur rumah sakit untuk bisa merumuskan DPIA ini seperti apa. Karena di satu sisi memang penting ya. Selain dari kewajiban dari undang-undang yang telah mewajibkan dengan sanksinya, sanksi administrasinya, juga sebagai perlindungan kita sebagai pemilik perusahaan, perlindungan kita sebagai direktur rumah sakit, dan perlindungan kita pribadi.
dari tuntutan-tuntutan hukum kalau misalkan data ini bocor, data ini tidak terjaga. Ya aku sangat mengharapkan sih adanya diskusi lanjutan dari kita semua untuk mendiskusikan hal ini. Penting ya. Ya menurutku penting banget sih itu. Mungkin ini yang bisa aku sharingkan pada hari ini. Mungkin kita bisa lanjut diskusi di konten-konten selanjutnya dan terima kasih.